Halo teman-teman Psikologi Plus, selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas hal-hal menarik seputar pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Kalau kamu baru di sini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video seru setiap minggunya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang pastinya bikin kamu penasaran. 7 kunci membaca pikiran dan perasaan orang lain. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apa ya yang lagi dipikirin temenku? Atau, kenapa sih dia kelihatan cemas banget? Nah, meskipun kita nggak punya kekuatan super kayak telepati, ternyata ada cara-cara ilmiah dan praktis buat membaca orang lain lewat isyarat yang mereka kasih. Dan ini bukan sulap ya, tapi berdasarkan psikologi. Di video ini, kita bakal ungkap 7 kunci utama yang bisa kamu pakai, mulai dari bahasa tubuh, cara mendengarkan, sampai mempercayai instingmu sendiri. Plus, kita juga bakal kasih contoh-contoh nyata, supaya kamu bisa langsung coba di kehidupan sehari-hari. Jadi, siap jadi detektif pikiran orang lain? Yuk, kita mulai! Oh iya, kalau kamu suka konten kayak gini, kasih like dan share ke temenmu yang juga penasaran sama psikologi. Sebelum kita masuk ke 7 kuncinya, kita bahas dulu apa sih maksudnya membaca pikiran dan perasaan orang lain. Menurut psikologi, ini bukan tentang tahu persis apa yang ada di kepala orang lain, kayak di film-film superhero. Tapi lebih ke kemampuan kita buat memahami emosi, niat, atau pikiran seseorang lewat isyarat yang mereka kasih. Ini disebut empathetic accuracy atau akurasi empatik. Jadi, kita kayak detektif yang ngumpulin petunjuk dari kata-kata, ekspresi, dan gerakan mereka. Penelitian dari Psychology Today bilang manusia punya kemampuan alami buat ngerti orang lain, tapi itu perlu dilatih. Nah, 7 kunci yang bakal kita bahas ini adalah alat-alat buat ningkatin kemampuan itu. Siap? Ini dia kunci pertama. Kunci pertama, mengamati bahasa tubuh. Pernah nggak kamu notice kalau temenmu lagi bete, padahal dia bilang, aku baik-baik aja? Nah, itu karena bahasa tubuh sering lebih jujur daripada kata-kata. Kunci pertama adalah mengamati bahasa tubuh. Apa yang perlu kamu perhatiin? Ekspresi wajah, gerakan tangan, sama postur tubuh. Contohnya, kalau seseorang senyum tapi matanya nggak ikut tersenyum, mungkin dia lagi pura-pura happy. Atau kalau dia silangin tangan di dada, bisa jadi dia ngerasa defensif atau nggak nyaman. Penelitian bilang 55% komunikasi kita itu non-verbal. Jadi ini penting banget. Coba deh, besok pas ngobrol sama temen, perhatiin apa yang tangannya lakuin atau gimana dia duduk. Tapi jangan cuma nebak, ya. Pastiin kamu cek konteksnya juga. Kita bakal bahas konteks lebih lanjut di kunci nomor 6. Sabar dulu. Kunci kedua, mendengarkan. Aktif kunci kedua adalah mendengarkan aktif. Bukan cuma dengerin apa yang orang bilang, tapi benar-benar nyerap detailnya. Nada suara, pilihan kata, bahkan jeda di antara kalimat, semuanya bisa kasih petunjuk tentang perasaan mereka. Misalnya, kalau temenmu bilang, aku nggak apa-apa, dengan nada pelan dan agak ragu, mungkin dia lagi nyembunyiin sesuatu. Atau kalau dia ngomong cepet banget, bisa jadi dia excited atau malah cemas. Mendengarkan aktif itu kayak nyetel radio ke frekuensi yang benar. Kamu harus fokus biar nangkep sinyalnya. Tips praktis, pas dengerin orang, matiin distraksi. Jangan sambil scroll HP atau mikirin kerjaan. Coba ulangin apa yang mereka bilang dalam hati biar kamu benar-benar paham. Ini bakal bantu kamu baca emosi di balik kata-kata mereka. Kunci ketiga, berlatih empati. Sekarang kita ke kunci ketiga, berlatih empati. Empati itu kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain, atau setidaknya nyoba paham dari sudut pandang mereka. Ini kayak masuk ke sepatu orang lain, tapi tanpa bikin kaki kamu jadi bau, tentunya. Contohnya, kalau temenmu cerita dia gagal ujian,
Coba bayangin gimana rasanya jadi dia. Apa yang bakal kamu pikirin? Apa yang bikin kamu takut? Dengan empati, kamu bisa nebak perasaannya. Mungkin dia malu, takut, atau frustrasi. Menurut Help Guide, ORC, empati bikin kita lebih connect sama orang lain. Caranya, dengarkan tanpa menghakimi, dan coba kasih respon yang nunjukin kamu ngerti, kayak, "Aku ngerti, pasti berat banget buat kamu." Ini bikin orang lebih terbuka, dan kamu jadi lebih gampang baca mereka. Kunci keempat, mengembangkan kecerdasan emosional. Kunci keempat adalah kecerdasan emosional, atau emotional intelligence. Ini tentang kenal dan ngatur emosi kamu sendiri, supaya nggak bias pas membaca orang lain. Kalau kamu lagi bete, misalnya, kamu bisa salah tafsir orang lain sebagai cuek, padahal mereka cuma capek. Cara ningkatinnya? Pertama, kenali emosi kamu sendiri. Misalnya, aku lagi kesel nih. Apa ini ngaruh ke cara aku lihat dia? Kedua, latih kesabaran. Orang yang punya kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih kalem dan nggak buru-buru judge. Studi bilang, orang dengan emotional intelligence tinggi lebih jago nangkep sinyal emosi orang lain. Jadi, ini kayak upgrade buat kemampuan membaca pikiran kamu. Mulai dari diri sendiri dulu. Kunci kelima, bertanya. Pertanyaan terbuka. Kunci kelima adalah bertanya pertanyaan terbuka. Kalau kamu cuma tanya, "Kamu sedih ya?" Orang mungkin cuma jawab, "Enggak," atau "Iya" doang. Tapi coba tanya, "Gimana perasaanmu tentang kejadian tadi?" Mereka bakal cerita lebih banyak, dan kamu punya lebih banyak petunjuk. Contoh lain, apa yang bikin kamu mikir gitu? Atau, menurut kamu, apa yang paling susah dari situasi ini? Pertanyaan kayak gini bikin orang ngerasa didengerin, dan kamu jadi bisa lihat pola pikiran atau perasaan mereka. Tapi hati-hati, jangan kebanyakan tanya sampai kayak interogasi. Santai aja, biarin percakapan ngalir. Ini kayak nyanyi bareng temen, kamu ngasih nada, mereka nyanyi balik. Kunci ketujuh, mempercayai intuisi. Terakhir, kunci ketujuh, mempercayai intuisi. Pernah nggak kamu ngerasa ada yang aneh sama seseorang meskipun nggak tahu kenapa? Itu intuisi atau insting yang kadang nyala pas kita ngumpulin petunjuk tanpa sadar. Vimela. Chom bilang orang yang jago membaca pikiran biasanya punya firasat tajam. Tapi, intuisi ini nggak selalu benar 100%. Jadi, pakai bareng kunci lain, kayak bahasa tubuh atau konteks, buat verifikasi. Contoh, kamu ngerasa temenmu lagi nyembunyiin sesuatu. Cek bahasa tubuhnya. Dia gelisah nggak? Nada suaranya berubah nggak? Kalau iya, mungkin instingmu benar. Tapi kalau nggak ada tanda apa-apa, bisa jadi cuma perasaanmu aja. Nah, itu dia 7 kunci buat membaca pikiran dan perasaan orang lain. Mengamati bahasa tubuh, mendengarkan aktif, berlatih empati, kecerdasan emosional, bertanya pertanyaan terbuka, memahami konteks, dan mempercayai intuisi. Keren, kan? Ini semua bisa kamu latih di kehidupan sehari-hari. Mulai dari ngobrol sama temen, keluarga, atau bahkan orang baru. Ingat, ini bukan tentang jadi tahu segalanya, tapi lebih ke memahami orang lain biar hubungan kita jadi lebih baik. Jadi, coba deh salah satu kunci ini besok dan ceritain di kolom komentar gimana hasilnya. Apa kunci favoritmu dari 7 ini? Terima kasih banget udah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temenmu. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik psikologi seru lainnya di Psikologi Plus. Stay curious, teman-teman, dan sampai jumpa.